dalam perspektif Alkitab. Halo anak-anak, senang sekali Bu Hana bisa bertemu kembali dengan kalian hari ini. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dan kami kasihi, pada hari ini kami bersyukur kalau kami boleh berjumpa kembali dengan anak-anak untuk memulai pelajaran hari ini. Tuhan menolong kami, memimpin kami, supaya materi yang kami sampaikan hari ini dapat diterima oleh anak-anak dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulaikan pelajaran kami hari ini. Haleluya, amin. Anak-anak, hari ini Bu Hana akan menyampaikan materi dengan judul Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Alkitab. Bahan Alkitabnya ada di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 dan 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Kompetensi dasar KD 1.1 menerima demokrasi dan hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. KD 2.3 mengembangkan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai hak asasi manusia. KD 3.1 memahami arti hak asasi manusia dan hubungannya dengan tuntutan keadilan yang Allah kehendaki. 3.2 menganalisa berbagai pelanggaran HAM di Indonesia yang merusak kehidupan dan kesejahteraan manusia. KD.4 keterampilan 4.1 menerapkan sikap dan perilaku yang menghargai hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran 1. Menerima dan meyakini hak asasi manusia sebagai anugerah Allah. 2. Menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan menghargai nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari. 3. Memahami pengertian HAM berdasarkan Alkitab. 4. Mendeskripsikan HAM dalam perspektif Alkitab. Pengertian HAM. HAM merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai makhluk ciptaan Allah. HAM di dalam perspektif Alkitab, Kejadian 1 ayat 26 sampai 30 dituliskan bahwa penciptaan manusia sebagai makhluk yang bermartabat dan manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah atau yang sering disebut imago Dei. Pelanggaran HAM ada di 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. Nah, ini ada pelanggaran tentang Raja Ahab terhadap Nabot. Nah, pelanggaran besar yang dilakukan Raja Ahab terletak pada kegagalannya menghormati hak tetangganya, yaitu Nabot. Arti terdalam hak asasi manusia adalah pengakuan terhadap kebebasan dan kemerdekaan manusia yang telah dianugerahkan Tuhan Allah sejak seseorang mulai tumbuh dalam kandungan ibu. Segala upaya untuk menghancurkan, menghilangkan kehidupan manusia merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya, 1. Hukuman mati. Hukuman yang dijatuhkan karena seseorang melakukan kejahatan yang berat
seperti pembunuhan yang kejam dan sadis, pengkhianatan kepada negara atau makar, dan di beberapa negara. 2. Aborsi, praktek menghilangkan janin yang ada di dalam kandungan. 3. Eutanasia, praktek yang dipilih untuk membebaskan seseorang dari penderitaan yang panjang. Nah, anak-anak, sebentar kita akan melihat cerita kebun anggur Nabot. Nabot adalah orang Israel, mempunyai kebun anggur di samping istana Raja Ahab. Nabot orang yang hidupnya takut akan Allah. Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot dan memintanya Nabot untuk menjual kebun anggurnya kepada Raja Ahab. Nabot berpegang di hukum Taurat Tuhan karena Allah melarang orang Yahudi menjual warisan orang tuanya. Nabot, aku Raja Ahab, mau membeli kebun anggurnya. Mohon maaf, tuanku Raja Ahab, aku tidak bisa menjual kebun anggurku ini, karena kebun anggur ini warisan orang tuaku. Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya. Nabot tidak mau menjual kebun anggurnya. Awas ya, Nabot. Nabot, kenapa kamu tidak mau menjual kebun anggurmu? Maafkan Ratu Isabel, saya tidak bisa menjual kebun anggurku. Kalian sangat jahat. Engkau harus berhadapan dengan pengadilan abadi untuk menerima hukum yang setimpal, dan engkau akan mati dengan cara mengenaskan. Tuhan telah menghukum penguasa yang menggunakan kekuasaannya untuk merampas hak orang lain, bahkan melakukan kekerasan dengan menghilangkan nyawanya. Anak-anak, setelah melihat video kebun anggur Nabot, silahkan diskusi dengan teman kalian. 1. Apa kaitannya dengan hak asasi manusia? 2. Apa penilaian kalian terhadap tokoh yang memerintah dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 16. 3. Nilailah sikap Isabel sebagai istri raja, bagaimana perannya dalam menjatuhkan Nabot sampai dihukum mati. 4. Jika kalian adalah Nabot, apa yang dapat kamu lakukan? Tuliskan hasil diskusi di buku catatan kalian untuk dipresentasikan minggu depan. Anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Bu Hana berharap kalian bisa mengambil hikmahnya dari hak asasi manusia
menurut perspektif Alkitab. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari ini kalau kami sudah menyelesaikan materi hari ini. Biarlah materi hari ini anak-anak bisa mengambil hikmahnya. Bagaimana hak asasi manusia menurut perspektif Alkitab. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.